Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan akan menjadi tuntunan langkah-langkah kita. Sebelumnya mari kita sama-sama siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami rindu dengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong supaya kami dapat menerima kebenaran dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, kita masih mempelajari firman Tuhan dengan tema pelangi kasih Tuhan. Kita sudah belajar bahwa pelangi akan timbul setelah adanya badai. Dan kita juga sudah mengerti bahwa badai diizinkan Tuhan untuk mengajari kita banyak hal. Dan kali ini kita akan belajar mengenai angin ribut yang diredakan. Kisah yang dialami oleh para rasul ditulis di Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita akan pelajari perikop ini. Demikian dituliskan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita, yang namanya angin ribut itu tidak bisa terelakkan. Masalah bisa datang dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi angin ribut. Tetapi, dari ayat firman Tuhan ini kita pelajari. Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perahu ini adalah kehidupan saudara dan saya, termasuk dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Yang paling penting di dalam dunia ini adalah memastikan bahwa di dalam perahu kehidupan kita, di dalam perahu perusahaan kita, ada Yesus di sana. Dan kita mengikuti Yesus masuk di dalam perahu itu. Jangan pernah kita melakukan pekerjaan kita, ada di dalam perahu kehidupan kita, itu sendirian tanpa Yesus. Karena sepanjang perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang dapat terjadi, apa yang dapat kita alami. Dan betul saja di ayat yang berikutnya dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong artinya dengan mendadak, dengan tiba-tiba. Yang namanya masalah, tantangan, persoalan itu tidak pernah memberikan kabar terlebih dahulu. Dia akan datang tiba-tiba sekonyong-konyong. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ditimbus gelombang artinya gelombang ini menghantam dari kiri, kanan, depan, belakang, masuk dari atas. Dan perahu ini betul-betul dihajar oleh gelombang yang hebat. Bukan hanya gelombang yang membuat perahu itu bergoyang, tetapi membuat perahu itu terlempar ke sana kemari. Seringkali masalah itu datang menimbus kita. Dan seringkali masalah itu datang beruntun. Tidak hanya satu, tetapi dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari depan, dari belakang. Masalah itu terus-menerus ada. Kehidupan perahu, pekerjaan kita, bisnis kita, kehidupan keluarga kita, perahu itu dapat ditimbus oleh gelombang. Tetapi yang menjadi pertanyaan di kalimat sesudahnya ditulis, tetapi Yesus tidur. Saudaraku, ditulis bahwa Yesus tidur justru di saat perahu ini sedang mengalami gelombang yang menimbus dengan dahsyat. Perahu ini terlempar ke kiri dan ke kanan. Air mulai masuk ke perahu ini. Kalau kita yang ada di perahu ini
Walaupun tadinya mungkin kita tertidur, tetapi pasti kita akan bangun karena hebatnya gelombang itu. Tetapi Alkitab mencatat Yesus tidur. Lalu kemudian datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dari kalimat yang disampaikan oleh para murid, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi mereka saat itu adalah kondisi yang sudah putus asa, kondisi yang sudah tidak punya harapan, sampai mereka berkata, "Kita ini akan binasa saat ini juga." Ini sangat kontradiksi dengan kondisi di mana Tuhan Yesus tidur. Berarti di sini ada perbedaan yang mencolok, saudaraku, antara Yesus dengan para murid. Dua-duanya ada di perahu yang sama. Dua-duanya mengalami badai dan gelombang yang sama. Tetapi yang satu kelompok, para rasul itu panik dan putus asa, sepertinya tidak punya harapan, sudah mau binasa. Sedangkan yang satu pihak lagi, yaitu Yesus, tidur dengan tenang. Saudara, ketika kita mengalami masalah, tergantung pada iman kita. Ketika iman kita kokoh dan teguh seperti iman Tuhan Yesus, bahwa Bapanya di surga tidak akan membuat kecelakaan, walaupun dia sedang mengalami keadaan yang berat, Yesus tenang dalam menghadapi badai. Yesus tidak takut, tidak putus asa, dia tidak merasa bahwa dirinya akan binasa. Dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, bahwa Bapa yang dia punya adalah Bapa yang sanggup menyelesaikan semua masalah, semua keadaan, persoalan yang dia hadapi. Saudaraku, badai itu pasti terjadi, tetapi iman kita itu akan menentukan bagaimana sikap kita menghadapi gelombang yang besar, gelombang yang menimbus perahu kita. Lalu setelah itu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, pelangi kasih Tuhan akan muncul jika saudara dan saya itu tidak takut di dalam badai. Jika saudara dan saya tidak putus asa di dalam badai. Jika saudara dan saya menghadapi badai, gelombang yang menimbus perahu kita dengan hati dan iman yang terus percaya kepada Tuhan. Iman yang diminta oleh Tuhan bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman yang sedikit, bukan iman yang kurang. Karena kesalahan para rasul adalah saat itu mereka kurang percaya. Bukan berarti mereka tidak punya kepercayaan bahwa Yesus bisa menolong mereka saat itu, tetapi mereka kurang percaya. Saudara, hari-hari ini di tahun 2020, saudaraku 2024, mari kuatkan kembali kepercayaan kita. Mari kuatkan kembali iman kita, karena ini kuncinya untuk saudara dan saya, dan juga pekerjaan kita, perusahaan kita bisa menerobos semua badai, semua gelombang, semua angin yang menimbus perahu kita dengan aman sampai ke tujuan, dan sampai kita melihat semuanya dibuat Tuhan teduh sekali, dan pelangi kasih Tuhan dapat kita lihat dan dapat kita nikmati. 2024 kita akan mengalami banyak mujizat, kita akan mengalami banyak terobosan, kita akan melihat banyak pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan Dia lakukan untuk saudara dan saya. Kita akan melihat ada banyak berkat-berkat yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan sediakan, Tuhan curahkan untuk kehidupan saudara dan saya, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan dan usaha kita di Mastro Group. Saya percaya itu yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Tetapi ada syaratnya untuk kita menikmati pelangi kasih Tuhan ini, yaitu percaya yang penuh, yang teguh di dalam Tuhan. Dan jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah izinkan hati ini tidak yakin bahwa Bapa kita di sorga adalah Bapa yang setia, yang akan terus menopang saudara dan saya sepanjang tahun ini. Tahun ini Tuhan akan mengerjakan hal-hal besar. Oleh karena itu, bagian kita
adalah menyingkirkan ketakutan, menyingkirkan kekhawatiran, dan menguatkan kepercayaan, mengokohkan iman. Karena iman itu yang akan menarik kuasa Tuhan, menarik kemurahan Tuhan, itu memberkati pekerjaan usaha kita dan keluarga kita. Sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang yang sekonyong-konyong datang dan menimbus perahu kita, Yesus selalu ada di dekat kita. Yesus tidak pernah jauh dari kita. Kita hanya perlu datang kepadanya dan berseru, berkata, "Tuhan, tolonglah kami." Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan semua badai, sehingga gelombang itu menjadi berhenti, badai itu berhenti, dan semuanya menjadi teduh sekali. Mari kita tutup pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih, dari firman-Mu kami dikuatkan kembali bahwa segala sesuatu boleh saja terjadi dalam kehidupan kami. Boleh saja menimpa perahu kehidupan kami, tetapi yang kami percaya selama di dalam perahu itu, kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, tetapi kami harus menguatkan kepercayaan kami, dan kami yakin Engkau sendiri yang akan bertindak, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan Engkau akan memperlihatkan pelangi kasih-Mu, tanda kesetiaan-Mu, bahwa kami akan selalu dipegang oleh tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami mohon Tuhan terus menopang Mastro Group dengan semua lini usahanya, semua pemimpin kami, CEO kami Bapak Sugiono, dan seluruh jajaran direksi dan manajemen, dan karyawan-karyawan kami berdoa, Tuhan, tangan-Mu yang akan terus memegang kami. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, terima berkat yang terbaik daripadanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terus maju di dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus menyertai.